Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan lagi ke nomor 4 dari daftar 10 pekerjaan yang paling menimbulkan atau paling membuat stres. Ya, nih. Yang keempat adalah pekerjaan jurnalis dan reporter. Nah, ini menurut saya lebih bikin stres sebenarnya di Indonesia ya, karena di Indonesia seorang reporter, wartawan bisa saja masuk penjara, bisa saja besok ditembak mati kan gitu, karena tidak sesuai dengan harapan orang-orang yang dibuat beritanya gitu, kan. Di Indonesia hukum rimba masih berlaku, sehingga memang kelihatan sekali bahwa pekerjaan ini memang sangat berbahaya dan bisa membuat stres. Tapi tentu saja buat beberapa orang dengan karakter tertentu, justru pekerjaan seperti ini adalah pekerjaan yang menantang. Dan pekerjaan-pekerjaan seperti ini memang manfaatnya bagi masyarakat bisa sangat-sangat tinggi ya. Nah, reporter, jurnalis, wartawan yang berani, yang kritis, itu justru bisa menjadi penyeimbang dalam kondisi masyarakat yang betul-betul kadang-kadang kacau dan apatis ya. Sebagian masyarakat apatis terhadap hal-hal negatif yang terjadi di masyarakat. Kita justru malah bisa berharap bahwa orang-orang seperti para wartawan ini ya bisa membuat perbaikan, karena mereka biasanya lebih berani, lebih kritis, dan berani menanggung risiko apapun yang terjadi dengan tulisan-tulisan atau laporan-laporan mereka yang mengkritik atau membangun tersebut. Nah, kita balik ya ke nomor 4 ini tadi. Kenapa kok pekerjaan ini menjadi begitu membuat stres? Yang satu biasanya adalah karena deadline ya. Bekerja jadi wartawan tuh nggak enak sekali. Kenapa? Karena memang kita ditunggu deadline. Bukan seperti mungkin blogger ya, penulis lepas yang nulis di blog, atau kemudian juga penulis lepas di majalah atau koran, yang bisa setiap saat menulis begitu ada mood. Tapi untuk pekerja yang betul-betul profesional, jurnalis atau reporter, wartawan yang bekerja secara penuh di institusi jurnalisme yang profesional, masalah deadline, masalah yang sangat sulit. Jam 1 malam Anda harus sudah selesai dengan tulisan, dengan laporan Anda. Kalau Anda wartawan televisi, dengan semua hasil video editan Anda harus masuk. Kalau tidak, ya mungkin gaji Anda dipotong, mungkin juga akan ada sanksi atas keterlambatan Anda. Jadi stres karena satu deadline. Dan memang tidak gampang. Ini pekerjaan dalam tanda kutip kreatif ya. Anda juga harus selalu aktif setiap saat. Anda tidak bisa diam saja, karena Anda harus bergerak. Kalau tidak, Anda tidak akan mendapat berita-berita yang memiliki value tinggi dan layak dijual. Kalau demikian, maka mungkin karir Anda pasti akan terancam. Kemudian juga kadang-kadang pekerjaan ini tidak nyaman ya, adalah karena Anda diatur. Walaupun mungkin Anda lebih senang jadi wartawan yang meliput artis misalnya, infotainment, tapi kalau misalnya kemudian tuntutan pekerjaan Anda menghendaki Anda untuk meliput masalah kriminalitas misalnya, mau tidak mau ya Anda harus lakukan. Jadi kadang-kadang kesulitan kita untuk menyesuaikan apa yang kita punya atau kita kompeten dengan tuntutan yang ada secara real di tempat kerja. Nah, itu. Kemudian pasti jam kerja ya. Ini jam kerja adalah jam kerja yang paling sulit ya, karena kadang-kadang Anda tidak ada waktu kerja tertentu, masuk pagi pulang sore. Anda bisa saja kemudian tiba-tiba ditelepon oleh redaktur Anda, kemudian Anda harus berangkat ke satu tempat jam 12 malam karena ada kebakaran, karena ada kejadian tertentu dan sebagainya. Nah, ini juga pekerjaan yang sangat membuat stres ya. Kemudian yang berikutnya, saudara-saudara sekalian, yang nomor 5. Nah, nomor 5 ini agak-agak lucu, tapi menurut saya benar sekali. Adalah medical interns. Ya, medical interns kalau di Indonesia mungkin dokter-dokter koop gitu ya. Mungkin juga termasuk di dalamnya mungkin perawat juga ya, perawat bidan yang koop, yang belum jadi dokter beneran ya,
baru selesai pendidikan kedokterannya, kemudian menunggu untuk mendapat lisensi untuk menjadi dokter beneran. Nah, saya nggak tahu lah ini, mungkin anda yang lebih ngerti lah di bidang kedokteran. Jadi ini magang ceritanya. Ini adalah satu pekerjaan yang memang paling nggak nyaman. Karena apa? Karena yang pertama di sini workload-nya, beban pekerjaannya tinggi sekali. Karena anak magang, yang namanya anak magang ya, Anda bisa dikasih pekerjaan yang banyak sekali, pekerjaan yang paling tidak enak yang mungkin dihindari oleh dokter-dokter yang beneran yang sudah bekerja. Kasih ke Anda ya, kerja di UGD long hours ya, waktunya panjang, kemudian kadang harus berhadapan dengan pekerjaan-pekerjaan yang sangat sulit, kasar, kemudian juga tidak nyaman ya. Kalau di pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dihadapi seperti di UGD, rumah sakit dan sebagainya. Dan Anda bisa ditempatkan di mana saja gitu. Anda bisa ditempatkan di rumah sakit yang di tengah kota, Anda bisa tiba-tiba dilempar ke tempat rumah sakit atau klinik atau mungkin balai pengobatan yang berada di ujung dunia sana yang aksesnya sangat sulit sehingga Anda tidak bisa berkomunikasi dengan kerabat, keluarga Anda, bisa saja demikian. Kemudian juga yang paling sulit adalah karena Anda akan mulai beradaptasi dengan pekerjaan ini. Pekerjaan ini pekerjaan yang sulit ya. Jadi dokter medical jobs ini adalah pekerjaan yang berhadapan dengan orang sakit. Orang sakit itu kan nggak normal. Nggak normal dari sisi mentalnya, nggak normal dari sisi fisiknya, ya kan? Sehingga Anda akan berhadapan dengan orang-orang stres pasti. Bayangkan kalau setiap saat Anda berada di tempat yang namanya saja rumah sakit, tempat orang sakit berkumpul, pasti Anda akan menghadapi stres yang tinggi juga, menghadapi orang-orang yang tidak normal ini. Kemudian juga terus terang uangnya sedikit. Nah, disebut ini di damis.com. Saya nggak ngerti di Indonesia ya, saya tidak terlalu banyak mengerti mengenai profesi kedokteran, tapi katanya medical interns atau co-op lah mungkin ya di Indonesia ya belum punya duit kan. Kalau dokter beneran dia sudah mungkin ya dokter yang baik, yang cukup beruntung memiliki penghasilan tinggi, mungkin ya walaupun resiko pekerjaannya susah, nggak enak, tapi mereka terkompensasi dengan dengan pendapatan yang tinggi, nggak masalah ya. Tapi medical interns atau dokter co-op seperti ini ya duitnya belum ada, ya kan? Mereka baru magang. Saya nggak tahu digaji berapa mereka ya, tapi kalau dari tulisan damis.com yang terjadi adalah memang mereka masih kecil pendapatannya. Kemudian yang berikutnya disebut di sini adalah setiap saat mereka harus selalu bersiap-siap untuk menghadapi assessment dan tes. Jadi harus dites terus setiap saat. Nanti ada tes, sebentar ada assessment. Bahkan demikian adanya di Indonesia saya tidak tahu. Tapi yang jelas medical interns atau dokter co-op lah, mungkin ya bahasa Indonesianya gampang, adalah pekerjaan nomor 5 yang paling menimbulkan stres, walaupun sementara sifatnya. Karena begitu mereka sudah selesai magang, selesai masa co-opnya, ya mereka akan menjadi dokter yang mungkin lebih tidak stres seperti saat mereka menjalani masa magang menjelang menjadi dokter profesional. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 6 ini, saudara-saudara sekalian, adalah miners. Miners ini pekerja tambang. Nah, pekerja tambang. Mungkin kalau yang di damis.com naskah asli dari yang saya kutip ini itu adalah pekerja-pekerja tambang yang bekerja di tambang-tambang di luar Indonesia ya, tipikal seperti di benua Amerika, Australia, Afrika. Itu adalah tambang yang deep ya. Jadi kalau Anda mau nambang uranium, mau nambang batu bara, mau nambang emas, itu harus bikin terowongan masuk ke dalam tanah puluhan meter, ratusan meter, bahkan kilometer katanya demikian. Sehingga sangat berbahaya sekali. Anda bayangkan Anda bekerja di dalam tanah, dan itu benar-benar di dalam tanah. Jadi tidak ada sinar matahari, udara disalurkan melalui saluran tertentu, tidak fresh lagi, dan kemudian resikonya luar biasa tinggi.
longsor, kemacetan sistem sirkulasi udara, dan kemudian keracunan. Anda bayangkan kita bekerja di dalam tanah di mana zat-zat atau kandungan-kandungan udara, gas tertentu bisa saja nyelonong masuk ke dalam tempat Anda bekerja yang tentu sangat sempit tersebut. Jadi ini sangat-sangat berbahaya sekali. Kemudian cahaya, ya, pencahayaan juga sangat-sangat sedikit. Anda bekerja dengan cahaya buatan, bukan cahaya matahari. Dan biasanya long hours, Anda tidak bisa bekerja hanya beberapa jam saja, kemudian naik lagi. Naik turunnya saja menimbulkan satu proses yang susah ya untuk naik turun pakai lift ke dalam. Kemudian yang berikutnya, ya banyak sekali kejadian di mana kalau disebutkan dalam tulisan ini jelas bahwa risikonya tinggi sekali. Kecelakaan terjadi di mana-mana dan unpredictable. Di tempat yang sudah maju sekalipun, seperti di Australia, di Amerika Serikat, dengan safety regulation yang sangat ketat, kejadian-kejadian kecelakaan tetap bisa datang kapan saja. Terus kemudian salah satu yang disebut kenapa ini buat stressful bener adalah risiko jangka panjangnya. Bisa saja Anda gak sadar, Anda bekerja di satu tempat, menghirup gas tertentu setiap saat, bekerja tanpa sinar matahari sekian lama, dapat menimbulkan penyakit-penyakit yang Anda tidak lihat, tidak temukan saat ini, tapi baru ketemu mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Ternyata mungkin dapat kanker tertentu di mata, di kulit, di mana saja. Jadi sangat berbahaya, tidak hanya untuk jangka pendek, tapi juga untuk jangka panjang. Oke, sampai di sini dulu, sampai ke ranking 6. Kita lanjutkan ke ranking berikutnya di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.